Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ani Nuraini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik di SD yang telah memberikan kesempatan untuk kami menyiarkan video explainer ini. Dan perkenalkan, nama saya Nova Mariska dengan NIM 2301701 dan rekan-rekan saya ada Alfia Nurfitri dengan NIM 2301831 dan Evi Sri Rahayu dengan NIM 2301538. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video explainer dengan judul masalah yang dihadapi peserta didik sekolah dasar. Selamat menyaksikan semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan masalah perkembangan jasmani dan kesehatan. Yang pertama itu ada infeksi saluran pernapasan atas, atau bisa kita sebut sebagai ISPA. Penyakit ini tuh seperti batuk, pilek. Penyebarannya melalui hidung dan mulut anak lain yang sedang sakit, batuk, atau bersin. Penyakit ini sangat mudah dan cepat menular. Kemudian yang kedua itu ada diare. Penyakit ini tuh yaitu buang air besar yang terlalu sering dan encer. Penyakit ini biasanya disertai dengan muntah, demam, sakit perut, bahkan sampai dehidrasi. Biasanya disebabkan oleh makanan yang tidak higienis, atau biasanya diare yang terjadi pada anak karena setelah bermain dan bereksplorasi, si anak tidak cuci tangan sebelum makan. Kemudian yang ketiga itu ada konstipasi. Konstipasi ini adalah penyakit kesulitan buang air besar karena tinja keras, karena anak tidak mau makan sayur, buah, atau makanan berserat lainnya. Nah, penyakit ini tuh dapat membuat anak gelisah karena tidak nyaman pada perut dan kembung. Kemudian yang keempat itu ada dehidrasi dan kelelahan. Dehidrasi atau kelelahan yaitu kekurangan cairan tubuh yang bisa menyebabkan tubuh lemas, pusing, dan kurang energi. Biasanya aktivitas sekolah bisa menyebabkan anak kelelahan. Nah, kelelahan ini bisa menyebabkan anak dehidrasi. Untuk mengatasinya, istirahat yang cukup dan minum air putih yang banyak. Kemudian yang kelima itu ada imunitas menurun. Daya tahan tubuh lemah sehingga mudah terserang penyakit. Nah, penyebabnya itu karena kurang gizi seimbang dan kurang tidur. Kemudian yang keenam ada masalah gigi dan mulut. Biasanya masalah gigi karena si anak sering mengkonsumsi makanan yang manis. Biasanya menyebabkan gigi bolong dan sakit. Nah, masalah mulut yang umum timbul pada anak yaitu sariawan. Kemudian yang ketujuh itu ada masalah kulit ringan. Beberapa masalah pada anak-anak di sekolah sering mengalami masalah kulit, seperti biang keringat. Kalau sering berkeringat, bisa muncul biang keringat, yaitu bintik merah di kulit yang terasa gatal. Di sini juga saya akan menjelaskan gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada mata juling. Mata juling itu kondisi ketika kedua mata tidak sejajar dan melihat ke arah berbeda. Penyebabnya karena gangguan otot mata yang membuat satu mata melihat lurus sementara mata yang lain melihat ke samping. Kemudian yang kedua itu ada mata malas atau amblyopia. Nah, mata malas terjadi ketika satu mata tidak bekerja dengan baik. Jika tidak diobati, mata malas bisa menyebabkan kebutaan. Ciri-cirinya itu, kedua mata tidak bergerak bersamaan, sering juling, sering memiringkan kepala untuk melihat lebih jelas. Kemudian yang ketiga itu ada pupil mata berwarna putih. Pupil mata biasanya berwarna hitam. Kalau pupil mata berwarna putih, biasanya ada masalah serius seperti katarak atau keratitis, yaitu infeksi atau peradangan pada kornea. Kemudian yang keempat itu ada penglihatan buram. Pandangan tidak jelas atau tidak bisa melihat detail dengan baik. Bisa terjadi satu atau dua mata, disertai gejala mata terasa sakit, gatal, kering, berair, kemudian penglihatan buruk di malam hari. Kemudian yang kelima itu ada mata berair atau epifora. Nah, mata berair bisa terjadi karena mata terlalu kering. Mata yang kering ini justru memicu produksi air mata berlebih sehingga mata terus berair. Penyebab mata berair faktor cuaca atau lingkungan di sekitar mata. Contohnya kayak asap, angin, atau sinar yang terlalu terang. Di sini juga saya akan menjelaskan dari poin dari slide yang sebelumnya, yaitu yang pembekakan kecil pada kelopak mata. Pembekakan kecil pada kelopak mata itu dibagi menjadi 8. Yang pertama itu ada alergi, di mana mata diiringi dengan mata bengkak serta berair.
Kemudian yang kedua itu ada bintitan. Benjolan di kelopak mata terasa sakit jika dipegang. Kemudian yang ketiga itu kalazion. Seperti bintitan namun lebih lunak saat disentuh dan cenderung lebih besar ukurannya. Biasanya tidak sakit. Kemudian yang keempat itu ada infeksi mata atau bisa disebut konjungtivitis. Pembengkakan dan kemerahan di kelopak mata serta bagian putih. Atau bisa disebut sklea mata. Sakit penyebab virus atau bakteri influenza. Dan biasanya ini menular ya. Kemudian yang kelima itu ada blefaritis, yaitu mata merah, membengkak, sensasi terbakar, dan sakit. Berkembang di bulu mata menyerupai serpihan ketombe. Yang kemudian yang keenam itu ada selulitis. Selulitis ini itu infeksi pada mata yang cukup serius, sebuah jaringan tipis yang memisahkan kelopak mata dan kantung mata. Kemudian yang ketujuh itu ada penyakit Graves. Gejala yang menyerupai gondok tetapi tidak hanya pembengkakan di leher saja, dapat menyerang otot dan jaringan lemak di sekitar mata, menyebabkan mata bengkak. Kemudian yang kedelapan itu ada kanker mata. Gejalanya penglihatan kabur, kemampuan melihat menurun, serta adanya bercak-bercak yang seolah mengikuti kemanapun mata melihat. Kemudian di sini ada masalah keluarga yang sering terjadi pada peserta didik di SD. Yang pertama itu ada perceraian orang tua. Anak bisa merasa sedih, bingung, atau kehilangan rasa aman karena orang tuanya berpisah. Kemudian yang kedua itu orang tua sibuk bekerja. Jadi kurangnya perhatian dari orang tua bisa membuat anak merasa kesepian atau kurang diperhatikan. Kemudian yang ketiga itu ada pola asuh orang tua. Nah, cara orang tua mendidik anak seperti terlalu keras atau terlalu memanjakan dapat mempengaruhi perilaku dan emosi anak. Kemudian yang keempat itu ada child abuse, atau bisa kita sebut kekerasan pada anak. Jadi kekerasan fisik atau emosional bisa menyebabkan trauma dan mempengaruhi perkembangan anak. Baik teman-teman, pada slide kali ini kita akan mempelajari tentang masalah psikologis. Masalah psikologis adalah kondisi atau gangguan yang mempengaruhi pikiran, emosi, perilaku, atau kesejahteraan mental seseorang, sehingga mengganggu kemampuan mereka untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita pahami lebih dalam tentang 20 jenis gangguan psikologis yang sering ditemui pada anak sekolah dasar. Yang pertama ada trauma. Trauma adalah luka emosional yang muncul setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa mengerikan seperti kecelakaan, kekerasan, atau bencana. Gejalanya bisa berupa mimpi buruk, mudah kaget, atau menghindari hal yang mengingatkan pada kejadian tersebut. Trauma butuh pendampingan profesional untuk pemulihannya. Yang kedua ada mogok sekolah atau school refusal. Ini bukan sekedar malas sekolah, tetapi ketakutan ekstrim yang membuat anak menolak untuk pergi ke sekolah. Penyebabnya bisa terjadi karena bullying, tekanan akademik, atau gangguan kecemasan. Yang ketiga ada gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Gangguan kecemasan bukan hanya rasa gugup biasa. Penderitanya bisa merasa panik berlebihan, sulit bernafas, atau terus-menerus khawatir akan hal buruk. Terapi perilaku dan relaksasi bisa membantu pengelola gejalanya. Yang keempat, ada gangguan somatoform. Gangguan ini membuat seseorang merasakan gejala fisik seperti nyeri atau lemas, tanpa penyebab medis yang jelas. Ini terjadi karena stres atau emosi yang tidak tersalurkan. Penanganannya bisa berfokus pada psikologis, bukan obat-obatan medis. Yang kelima ada hiperaktif atau ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD ditandai dengan kesulitan fokus, impulsif, dan hiperaktif berlebihan. Ini bukan karena kurang disiplin, melainkan perbedaan fungsi otak. Terapi perilaku dan dukungan lingkungan bisa membantu penderitanya. Yang keenam ada sulit berkonsentrasi. Sulit fokus bisa disebabkan oleh ADHD, kecemasan, depresi, atau bahkan kurang tidur. Jika berlangsung lama dan mengganggu produktivitas, perlu dicari penyebabnya melalui konsultasi profesional. Yang ketujuh ada pemerung dan penyendiri. Menjadi pendiam belum tentu masalah, tetapi jika seseorang menarik diri secara ekstrim, bisa jadi tanda depresi atau gangguan kepribadian. Perlu diperhatikan apakah ada perubahan drastis dalam kebiasaan sosialnya. Yang kedelapan ada masalah bicara atau gangguan komunikasi. Gangguan bicara seperti gagap atau artikulasi buruk bisa disebabkan oleh faktor neurologis, trauma, atau perkembangan yang terlambat. Terapi bicara dan dukungan keluarga sangat penting untuk perbaikan.
Dan yang kesembilan ada affect dan steaming atau emosi meledak-ledak. Kesulitan mengendalikan emosi seperti mudah marah atau menangis secara tiba-tiba bisa terkait dengan gangguan mood atau stres kronis. Teknik manajemen emosi dan terapi diperlukan untuk mengatasinya. Dan yang ke-10 ada retardasi mental atau disabilitas intelektual. Kondisi ini ditandai dengan keterbatasan fungsi intelektual dan kemampuan adaptasi. Butuh pendekatan pendidikan khusus serta dukungan keluarga untuk meningkatkan kemandirian penderitanya. Dan ke-11 ada Pica Syndrome. Pica adalah kecenderungan makan benda bukan makanan seperti tanah, kapur, atau rambut. Ini bisa disebabkan oleh kekurangan nutrisi atau gangguan mental. Penanganannya melibatkan dokter dan psikolog. Yang ke-12 ada gangguan kecemasan tinggi atau panic disorder. Serangan panik bisa datang secara tiba-tiba dengan gejala jantung berdebar, sesak nafas, dan ketakutan ekstrim. Ini berbeda dengan cemas biasa dan butuh terapi khusus seperti CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Yang ke-13 ada autisme atau ASD, Autism Spectrum Disorder. Autisme adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Setiap penderitanya punya keunikan sendiri. Intervensi dini bisa membantu meningkatkan keterampilan hidupnya. Yang ke-14 ada gangguan makan atau eating disorder. Anoreksia, takut gemuk hingga kelaparan, dan bulimia, makan berlebihan lalu dimuntahkan, adalah contoh gangguan makan yang berbahaya bagi fisik dan mental. Butuh pendekatan medis dan psikologis sekaligus. Dan yang ke-15 ada gangguan bipolar. Bipolar menyebabkan perubahan mood ekstrim dari fase mania, energi berlebihan, dan ke depresi berat. Ini bukan sekadar mood swing biasa, tetapi kondisi serius yang butuh obat dan terapi jangka panjang. Yang ke-16 ada gangguan stomatoform. Mirip stomatoform, tetapi fokus pada gejala di area mulut atau gigi, sering terkait dengan stres psikologis yang tidak disadari. Dan yang ke-17 ada skizofrenia. Skizofrenia ini ditandai dengan halusinasi, delusi, dan pikiran kacau. Ini gangguan serius yang membutuhkan obat antipsikotik dan rehabilitasi psikososial. Dan yang ke-18 ada gangguan disosiatif. Penderita bisa terlepas dari ingatan atau identitasnya sendiri, atau bisa kita sebut dengan lupa ingatan, bahkan merasa seperti orang lain, sering terjadi akibat trauma berat. Yang ke-19 ada the blues atau perasaan sedih mendalam. Berbeda dengan depresi klinis, the blues adalah kesedihan sementara yang bisa membaik dengan dukungan sosial atau self-care. Dan yang terakhir, yang ke-20 ada sindrom response stress atau acute stress disorder. Reaksi stres parah setelah trauma seperti gemetar, mimpi buruk, atau mati rasa emosional. Jika berlanjut bisa berkembang menjadi PTSD. Mungkin masalah psikologis bukan aib teman-teman. Semakin cepat dikenali, semakin besar pula peluang untuk pulih. Jika kamu atau orang terdekat mengalami gejala-gejala ini, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Masalah sosial. Masalah sosial pada anak sekolah dasar adalah kesulitan atau tantangan yang dihadapi anak dalam berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya yang dapat mempengaruhi emosi, perilaku, dan perkembangan sosial anak. Nah, teman-teman, pernahkah kalian melihat ada anak yang sulit berteman, sering marah-marah tanpa alasan, atau bertingkah aneh? Mungkin mereka sedang mengalami masalah sosial. Yuk kita kenali beberapa masalah sosial yang bisa terjadi pada anak-anak seperti kalian. Yang pertama ada psikopat. Nah, teman-teman, psikopat pada anak bukan seperti pada film-film ya. Anak dengan kecenderungan psikopat biasanya memiliki kurang empati atau tidak merasa kasihan saat orang lain terluka. Yang kedua, sering berbohong atau memanipulasi teman. Dan yang ketiga, tidak takut dihukum. Ini bukan berarti mereka nakal, tapi mungkin butuh bantuan guru atau psikolog untuk belajar memahami perasaan orang lain. Yang kedua, ada gangguan kepribadian antisosial. Anak dengan gangguan ini sering yang pertama melanggar aturan sekolah terus-menerus, yang kedua tidak peduli jika menyakiti orang lain, dan yang ketiga sulit berteman karena sikapnya yang agresif. Mereka butuh pendampingan khusus untuk belajar berperilaku baik. Yang ketiga ada sindrom gender dan seksual. Beberapa anak mungkin merasa tidak nyaman dengan jenis kelaminnya sendiri dan lebih suka bermain dengan mainan yang biasanya untuk lawan jenis dan bingung mengapa dirinya berbeda dari teman-teman. Ini bukan penyakit, mereka hanya butuh dukungan untuk menjadi diri sendiri tanpa dibully. Dan yang terakhir, yang keempat ada kesulitan dalam persahabatan. Ada banyak alasan anak sulit berteman. Yang pertama, pemalu atau cemas saat diajak bicara. Yang kedua, tidak mengerti cara bergaul, misal selalu memotong pembicaraan. Yang ketiga, memiliki hobi yang berbeda dari teman sebaya.
Tips untuk teman-teman, ajaklah mereka bermain pelan-pelan dan bisa jadi mereka hanya butuh kesempatan. Jadi setiap anak istimewa dengan caranya sendiri. Jika kalian melihat temannya mengalami masalah ini, yang pertama jangan mengolok-olok dan laporkan ke guru jika ada yang menyakiti orang lain, dan jadilah teman yang baik untuk semuanya. Masalah kesulitan dalam belajar yang terjadi pada peserta didik di SD. Kesulitan belajar adalah kondisi yang dialami peserta didik ketika mereka menghadapi hambatan dalam memahami, mengolah, atau mengingat materi pelajaran. Kesulitan ini ditandai dengan prestasi belajar yang lebih rendah dibandingkan standar yang telah ditetapkan, meskipun mereka memiliki tingkat kecerdasan yang normal. Selanjutnya ada ciri-ciri anak berkesulitan belajar. Pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah. Anak dengan kesulitan belajar sering mendapatkan nilai di bawah rata-rata, bahkan setelah mereka berusaha memahami materi. Menurut penelitian dari National Center for Learning Disabilities, anak dengan kesulitan belajar memiliki keterbatasan dalam pemrosesan informasi, yang membuat mereka lebih sulit memahami dan mengingat konsep baru dibandingkan teman sebayanya. Kedua, hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan. Beberapa peserta didik telah belajar dengan giat, namun hasil yang diperoleh tetap tidak maksimal. Hal ini bisa disebabkan oleh gangguan kognitif tertentu seperti disleksia atau diskalkulia yang mempengaruhi cara mereka memahami bahasa dan angka. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Hal ini bisa terjadi karena kesulitan dalam memahami konsep, masalah dalam memusatkan perhatian, atau gangguan dalam koordinasi motorik halus yang membuat mereka lambat saat menulis atau membaca. 4. Menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar. Beberapa anak tampak enggan mengikuti pembelajaran, mudah menyerah, atau bahkan menghindari tugas-tugas akademik. Sikap ini sering muncul sebagai bentuk frustasi akibat kesulitan yang terus mereka alami dalam belajar. 5. Menunjukkan perilaku yang berkelainan. Anak dengan kesulitan belajar terkadang menunjukkan perilaku seperti mudah terdistraksi, sulit fokus dalam jangka waktu lama, atau sering bergerak tanpa tujuan jelas. Hal ini sering dikaitkan dengan gangguan pemusatan perhatian atau ADHD yang mempengaruhi konsentrasi mereka dalam belajar. 6. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Kesulitan dalam belajar juga dapat berdampak pada kondisi emosional anak. Beberapa di antaranya menjadi mudah cemas, merasa tidak percaya diri, atau bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Menurut penelitian dari American Psychological Association, anak yang terus-menerus mengalami kegagalan dalam akademik lebih rentan mengalami stres dan kecemasan, yang dapat semakin memperburuk proses belajar mereka. Selanjutnya, jenis-jenis kesulitan belajar. Pertama, kesulitan akademik. Anak dengan kesulitan akademik mengalami hambatan dalam membaca, menulis, atau berhitung. Misalnya, mereka dapat mengenali huruf tetapi kesulitan saat membacanya dalam kata atau kalimat. Dalam menulis, gangguan pada keterampilan motorik bisa membuat mereka kesulitan membentuk huruf dengan benar. Sementara itu, dalam berhitung, mereka mungkin mengenali angka tetapi sulit menerapkannya dalam operasi matematika dasar seperti penjumlahan atau perkalian. 2. Gangguan simbolik. Gangguan ini terjadi ketika anak mampu mendengar suatu informasi tetapi sulit memahami maknanya. Mereka juga bisa melihat suatu objek dengan jelas tetapi mengalami hambatan dalam merespons atau mengenali informasi yang diperoleh melalui penglihatan. Ketiga, gangguan non-simbolik. Anak yang mengalami gangguan ini kesulitan mengingat kembali materi yang dipelajari sebelumnya. Mereka mungkin tidak mampu memahami atau mengenali kembali informasi yang sudah diajarkan, meskipun tidak mengalami gangguan fisik pada indera penglihatan atau pendengaran. 4. Non-verbal learning disabilities. Kesulitan ini berkaitan dengan pemahaman terhadap informasi visual. Anak dengan NLD sering kesulitan dalam membaca grafik, memahami arah, atau mengenali pola yang berkaitan dengan pembelajaran. 5. Diskalkulia. Kesulitan ini berhubungan dengan pemrosesan angka dan konsep matematika. Anak dengan diskalkulia sering mengalami hambatan dalam menyelesaikan soal hitungan, mengenali angka, atau memahami hubungan antara bilangan dan simbol matematis lainnya. 6. Auditory and Visual Processing Disorder. Anak dengan APD mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Hal ini dapat berdampak pada pemahaman mereka dalam berbagai mata pelajaran yang bergantung pada instruksi verbal atau teks tertulis.
Yang terakhir, disleksia menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami teks tertulis. Mereka cenderung lebih mudah menerima informasi melalui komunikasi verbal dibandingkan membaca atau menulis sendiri. Masalah motivasi yang terjadi pada peserta didik di SD. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang bersemangat dalam melakukan sesuatu demi mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pendidikan, motivasi belajar merupakan faktor penting yang mendorong siswa untuk terus aktif dalam proses pembelajaran, mempertahankan semangat belajar, dan mencapai hasil yang optimal. Namun, tidak semua siswa memiliki motivasi belajar yang kuat. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar diantaranya: pertama, kurangnya perhatian orang tua. Dukungan orang tua berperan besar dalam membangun semangat belajar anak. Jika perhatian terhadap perkembangan akademik kurang, anak cenderung merasa kurang termotivasi untuk belajar. Yang kedua, gaya dan cara penyampaian materi oleh guru. Metode pengajaran yang monoton atau kurang menarik dapat membuat siswa cepat bosan atau kehilangan minat untuk belajar. Guru yang tidak memperhatikan kebutuhan belajar anak juga bisa membuat siswa kurang antusias dalam memahami materi. Ketiga, pergaulan. Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap motivasi belajar. Jika anak lebih sering berinteraksi dengan teman-teman yang kurang peduli terhadap pendidikan, motivasi untuk belajarnya bisa menurun. 4. Masalah dalam kehidupan siswa. Setiap anak memiliki kondisi pribadi yang berbeda. Masalah keluarga, tekanan emosional, atau kondisi psikologis tertentu bisa menjadi penghambat bagi mereka untuk tetap fokus dalam belajar. 5. Kemajuan teknologi. Teknologi memberikan banyak manfaat bagi pendidikan, tetapi jika tidak digunakan dengan bijak justru dapat mengalihkan perhatian siswa dari belajar. Akses yang mudah ke media sosial, game online, dan hiburan digital lainnya bisa menjadi distraksi yang membuat anak kurang termotivasi dalam menyelesaikan tugas sekolah. Selanjutnya, masalah lainnya yang terjadi pada peserta didik. Pertama, kecanduan gadget. Kecanduan gadget pada anak merupakan permasalahan yang semakin sering terjadi. Salah satu penyebabnya adalah pola pengasuhan yang kurang tepat, di mana orang tua memberikan akses yang berlebih terhadap perangkat digital tanpa pengawasan. Dari sisi neuroscience, penggunaan gadget dalam waktu yang lama dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak, terutama dalam hal perhatian dan interaksi sosial. Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin canggih dengan berbagai fitur menarik yang membuat anak lebih tertarik untuk menghabiskan waktu di depan layar daripada melakukan aktivitas lain. Faktor lingkungan juga berpengaruh. Misalnya, ketika teman-teman di sekitarnya memiliki kebiasaan yang sama, sehingga anak cenderung mengikuti pola tersebut tanpa kontrol yang baik. Kedua, pengaruh buruk teman sebaya. Teman sebaya berpengaruh besar terhadap kebiasaan anak. Jika anak bergaul dengan teman yang kurang mendukung kegiatan positif, mereka bisa ikut terpengaruh, seperti lebih banyak bermain daripada belajar. Tanpa bimbingan yang tepat, kondisi ini dapat berdampak pada motivasi dan prestasi akademik anak. Kesimpulannya, masalah-masalah tersebut meliputi aspek jasmani, keluarga, psikologis, sosial, serta kesulitan belajar dan motivasi. Masalah perkembangan jasmani dan kesehatan seperti gangguan fisik dapat mempengaruhi kemampuan belajar. Di sisi lain, kondisi keluarga yang tidak harmonis atau masalah ekonomi berpotensi menimbulkan tekanan psikologis pada anak, sehingga mempengaruhi emosi dan perilaku mereka. Selain itu, peserta didik juga menghadapi kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosial atau mengalami perundungan atau bullying yang berdampak negatif pada perkembangan sosialnya. Kesulitan belajar seperti disleksia dan rendahnya motivasi belajar juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penting bagi pendidik dan orang tua untuk memahami masalah-masalah ini dan memberikan dukungan serta strategi yang tepat agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.